guru. Lantas perannya apa? Karena kedudukan saya guru, peran saya mengajar, mendidik, dan seterusnya. Jadi yang benar itu kedudukan dan peran. Meskipun populer kita dengar peran dan kedudukan. Kita harus tahu, harus pahami. Nah yang terakhir, agenda ketiga, apa yang tahu? Agenda ketiga, sekedar review saja. Yang pertama, sikap perilaku bela negara. Yang kedua, kedudukan dan peran ASN. Yang ketiga adalah profesionalisme ASN. Ya. Profesionalisme ASN. Iya. Yang lain? Yang ketiga itu adalah manajemen ASN. Yang pertama tadi SPBN, SPBN, Yang kedua nilai-nilai dasar PNS. Itulah isinya aneka. Yang ketiga kedudukan dan peran. Selebihnya aktualisasi dan habituasi. Itulah kira-kira untuk menyegarkan kembali ingatan Bapak dan Ibu. Karena saya khawatir nanti Ibu Kaban memulai pertanyaan dengan yang dasar-dasar seperti ini. Iya, diingat-ingatlah. Yang pertama itu SPBN, sikap perilaku bela negara. Yang kedua nilai-nilai dasar ASN. Yang ketiga kedudukan dan peran. Setelah itu pengantar. Nah, saya izin dulu share screen ya. Iya Pak. Tabe Ibu ya, Bapak ya. Ya, Share screen dulu. Pak. Wah, repot ini. Nggak bisa share screen ya. Ada yang teman-teman yang punya materi itu yang saya sudah kirim ke. Oh, ada Pak Yang nggak bisa share sini. Atau saya tanya dulu Pak Rahmat. Saya suruh buka dulu ya. Iya, Saya suruh buka dulu. Iya Pak, iya Pak. Nah, kalau memang nanti tidak dibuka, terpaksa kita minta bantuan dari teman-teman yang ada materi di laptop ya. Materi yang diupload di Kolabjar itu Pak? Ya, ada tentang pendalaman agenda. Kalau kita tunggu sebentar, ya, sambil kita tunggu ini apa jawabannya. Baik, kita bicara tentang nilai-nilai dasar. Ada yang menyebut nilai-nilai dasar ASN, ada yang menyebut nilai-nilai dasar PNS. Kalau menyebut nilai-nilai dasar ASN berarti termasuk P3K di dalamnya. Nah, Latsar ini endingnya atau tujuan akhirnya adalah ada dua tujuan akhirnya Latsar ini. Kayaknya share screen-nya belum dibuka ini. Jadi, ya dia sudah baca. Tunggu dulu. Jadi ada dua tujuan Latsar ini. Tujuan akhirnya ya, endingnya dari Latsar ini dua, yaitu membentuk PNS,
Jadi bukan ASN, PNS. Karena tidak termasuk P3K di dalamnya. Membentuk PNS yang pertama profesional. Yang kedua berkarakter. Jadi membentuk PNS yang profesional dan berkarakter. Izin Pak Bahrun, share screen sudah kita buka dari tadi, Pak. Silakan. Oh ya, berarti saya punya Kalau tidak saya punya bermasalah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya punya bermasalah, tidak apa-apa. Oke, nanti saya minta Pak Afgan untuk jadikan Bapak co-host. Terima kasih. Oh, iya, siap, siap. Nah, ada dua. Jadi membentuk PNS yang profesional dan berkarakter. Maka pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan profesional? Siapa yang bisa bantu? Profesional itu menurut teman-teman seperti apa sih? PNS yang profesional. Karena hanya ada dua itu saja. Laksa diadakan berbulan-bulan ini dalam rangka membentuk PNS yang profesional dan berkarakter. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan profesional? PNS yang profesional. Ada yang bisa share? Menurut saya, Pak, kalau profesional seorang ASN itu, dia harus, seorang PNS harus menerapkan nilai-nilai dasar ASN tersebut di dalam setiap melakukan pekerjaannya di lingkungan kerja, Pak. Misalkan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Semuanya itu harus dilaksanakan dalam menjalankan tugas. Nah, itu menurut saya, Pak. Bagus. Yang lainnya ada? Profesional menurut Bapak, Ibu? Kalau tadi menurut Pak Abdal begitu. Yang lainnya? Jadi kan ada dua ya. Membentuk PNS yang profesional dan berkarakter. Mudah diingat. Itu tujuan Laksa. Silakan dibuka kembali ketika menerima pembelajaran di MOOC itu. Jadi ada yang lain tentang profesional? Ya? Kalau menurut saya, Pak, profesional itu sendiri adalah melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman, kalau profesional itu PNS yang profesional, indikatornya atau tanda-tandanya atau ciri-cirinya PNS yang profesional itu cuma dua. Dua saja. Apa itu? Yang pertama, ahli di bidangnya. Makanya kita dituntut itu untuk terus mengasah kemampuan. Asah terus kemampuan. Jadi yang profesional itu tanda yang pertama, ciri yang pertama PNS yang profesional itu ahli di bidangnya. Nah, ciri yang kedua, bekerja sesuai dengan aturan. Sudah. Profesional sudah dia. Ahli di bidangnya. Begitu ada perintah tentang dari kepala sekolah, coba kau bikin kata metode belajar untuk mengajarkan pelajaran ini. Dia langsung paham itu. Kenapa? Karena dia ahli di bidangnya. Diperintah oleh kepala puskesmas, coba kau bikin rekam medis yang mengcover sekian banyak ini penyakit. Tidak perlu lagi penjelasan panjang lebar. Kenapa? Karena dia ahli di bidangnya. Disiplin ilmunya memang mengarah ke sana. Dan dia selalu mengasah kemampuan itu. Nah, ciri yang kedua, setelah dia ahli di bidangnya, dia harus profesional. Dia harus bekerja sesuai dengan aturan. Makanya kompetensi teknis itu dibagi dua. Ahli di bidangnya ini kompetensi teknis. Dia arahnya dua. Kompetensi teknis bidang administratif dan bidang substantif. Jadi dua Bapak Ibu ya. Jadi dia ahli mengelola administrasi tentang pekerjaannya, pada saat yang sama substansi pekerjaannya dia sangat menguasai. Nah,
Indikator kedua yang PNS yang profesional itu bekerja sesuai dengan aturan. Dan ingat, tidak ada satupun pekerjaan PNS di birokrasi manapun yang tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada satupun. Jadi semua pekerjaan yang dilakukan oleh PNS itu pasti jelas dasar hukum. Pasti. Bapak dan Ibu kenapa pakai baju hitam putih? Ini bukan maunya penyelenggara ini, bukan. Karena memang aturan dari LAN begitu. Jadi semua jelas dasar hukum. Kenapa harus 2 JP dikasih pembekalan? Bukan maunya saya, bukan maunya Pak Rahmat, dan bukan maunya BPSDM. Maunya aturan. Aturan yang mana? Nah, makanya nyaris tidak ada gunanya orang yang ahli di bidangnya tetapi bekerja tanpa aturan. Oh, hebat. Detailnya sampai mulai dari S1, S2, S3 linear. Semua tentang keperawatan. Hebat ya. Tetapi di borgol KPK. Tidak ada gunanya. Karena bekerja melawan hukum. Jadi, dia ahli di bidangnya, pada saat yang sama dia tahu aturan yang menjadi landasan operasional pekerjaan. Sehingga terlindungi dia. Hebat kompetensi teknisnya, dia bekerja sesuai dengan aturan. Kalau hanya sekedar hebat, berapa banyak orang Pak yang hampir tiap bulan dipanggil Pak Jaksa. Maka sia-sialah semua kehebatan itu. Makanya kita ingin mencetak PNS yang pertama dia profesional, yang kedua berkarakter. Nah, berkarakter inilah yang dimaksud dengan yang ingin ditanamkan berkarakter ini, inilah yang ada di agenda 2. Dalam rangka mencetak PNS yang berkarakter. Kalau yang profesional di bidangnya, sudahlah. Nanti setelah Latsar ini, Bapak dan Ibu akan mengikuti diklat teknis fungsional di tempat tugasnya masing-masing. Orang pertanian akan memperdalam pertaniannya, orang peternakan, orang kesehatan, orang pendidikan, dan seterusnya. Dia akan mengikuti diklat-diklat lanjutan yang bersifat teknis fungsional dalam rangka mengasah kemampuan kompetensi teknis. Saya cek-cek ini belum bisa. Kalau bisa di-share dari teman saja yang ada materi dengan di-share dasip tadi. Tunggu dulu Pak, saya coba dulu. Ya. Kemarin juga angkatan yang sebelumnya begini juga kasusnya. Nggak bisa juga. Pak Abdal? Bisa Pak. Kalau alamat dari Pak Abdal coba ya. Bisa Pak. Ya. Sip. Nah, lanjut. Nah, tunggu dulu. Ya. Yang kita bicarakan hari ini dari 5 aneka. 5 ya? Iya Pak, 5. Aneka. Nah, yang pertama ini saya jelaskan tentang aneka. Ini kata aneka ini hanya sekedar memudahkan Bapak dan Ibu untuk mengingat. Sehingga disebut aneka. Kenapa? Karena aneka ini bahasa yang cukup populer ya. Sering kita dengar. Maka untuk memudahkan pemahaman, maka disusunlah dia menjadi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Apakah dalam penerapan di setiap pekerjaan nanti harus begitu urutannya? Haruskah begitu? Tidak, Pak. Tidak. Ini hanya memudahkan mengingat. Orang Palu mungkin dia balik menjadi naika. Oleh nasionalisme dulu, baru akuntabilitas, dan seterusnya. Ya. Nah, hari ini di pertemuan awal ini Bapak Ibu angkatan 71, kita hanya bicara 2 hal dulu. Akuntabilitas dengan nasionalisme. Nah, ini saja dulu. Nah, nanti pada pertemuan kedua kita lanjutkan dengan nilai dasar yang tersisa.
yaitu etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Baik, lanjut. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bosan melihat tayangan yang satu ini, karena hampir semua mapel menyajikan dasar hukum yang sama. Hampir semua. Nah, kalau kita bicara PNS, bahkan ASN, tidak bisa lepas dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Karena ini payung hukumnya. Jadi hak dan kewajiban PNS, mulai dia direkrut sampai pensiun, diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, olehnya itu Bapak dan Ibu, kalau ada waktu ya dibuka-bukalah. Biar cuma undang-undang ini. Saya sarankan minimal 2. Kalau Bapak dan Ibu guru, baca juga Undang-Undang Pendidikan Nasional. Kalau Bapak dan Ibu di kesehatan, ya baca juga Undang-Undang tentang kesehatan. Tergantung di mana Bapak dan Ibu bekerja. Nah, secara teknis, Undang-Undang Nomor 5 ini di breakdown, diturunkan ke peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Ini yang terbaru 2017. Disinilah dirubah salah satu pasal yang dulunya masa tunggunya Bapak dan Ibu itu 1 tahun. Sekarang boleh menyeberang 1 tahun. Baru ikut laksana, boleh. Siapa yang mengatur itu? Peraturan Nomor 11. Jadi menyangkut nasib kita ini sebagai PNS ada di Undang-Undang Nomor 5 dan turunannya peraturan pemerintah. Jadi jangan alergi dengan aturan, Bapak. Karena menyangkut nasibnya kita mulai dari direkrut sampai pensiun diatur di situ. Tentang penyelenggaraan latsar ini, aturan mainnya diatur oleh Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan latsar. Jadi dimulai dari MOC, kemudian ada yang pendalaman agenda, ada penguatan, ada coaching, ada seminar. Itu bukan buatannya BPSDM. Itu diatur oleh LAN melalui peraturan LAN nomor 1. Sampai seragam yang Bapak dan Ibu gunakan itu. Sampai waktu belajarnya kita. Semua diatur oleh Perlan, peraturan Lembaga Administrasi Negara. Baik, itu soal dasar hukum. Jadi saya sarankan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, kalau ya dibaca-baca. Nah, yang penting dibaca itu paling sedikit hak. Syukur kalau dibaca juga kewajiban. Supaya ada keseimbangan antara tuntutan hak dan kewajiban. Hak-hak kita dari situ, Bapak. Bapak mau mutasi antara provinsi, itu bisa. Mana syaratnya? Apa mau pindah antar kecamatan? Tidak sembarangan, harus pakai aturan. Jadi hak-hak kita sampai pensiun diatur di sana. Jadi sekali-sekali lah ditengok itu undang-undang. Nah, kalau mau yang teknis, cari PP nomor 11. Peraturan pemerintah. Nah, lanjut. Inilah tujuan pembelajarannya, Pak. Latsar itu membangun PNS. Nih, membangun PNS yang profesional dan berkarakter. Oke, profesional itu tadi ditandai dengan 2 ciri. 1, ahli di bidangnya. 2, apalagi sesuai dengan aturan. Ya, kerja sesuai dengan aturan. Itu yang profesional. Sekarang pertanyaannya, kalau yang berkarakter bagaimana? Nah, itu yang dijawab Pak Abdul tadi itu, Pak Abdul. Itu maksudnya yang berkarakter. Di dalam dirinya tertanam sejumlah value, sejumlah nilai-nilai dasar. Jadi dia berkarakter. PNS yang di dalam dirinya ada rasa tanggung jawab, ada komitmen terhadap mutu. Dia berpikirnya selalu untuk kepentingan bangsa, nasionalisme. Di dalam dirinya tertanam etika publik. Dalam dirinya terbangun nilai-nilai anti korupsi. Itu yang namanya berkarakter. Berkarakter. Sehingga agenda 2 ini tujuannya itu. Menanamkan nilai-nilai dasar.
Apa maksudnya itu? Rangka dalamnya agar terbentuk PNS yang berkarakter. Maka terbentuklah dua hal. Di satu sisi dia profesional, pada saat yang sama dia berkarakter. Jadi biarpun juga dasi yang kita pakai panjangnya sampai di lutut, kalau tidak bertanggung jawab, maka hilang karakter. Hilang karakter. Biar baju yang kita pakai ini penuh dengan lambang-lambang semua di dada, di bahu lambang. Kalau tidak jujur, mana orang menghormati kita, Pak? Tidak ada orang hormati kita kalau tidak jujur. Karena tidak berkarakter. Gagal kita bangun karakter PNS. Nah, kalau ingin menjadi PNS yang berkarakter, salah satu nilai-nilai yang harus ditanamkan itu adalah nilai dasar. Itulah yang disebut dengan aneka. Nah, hari ini kita diminta pendalaman nilai itu. Pendalaman. Coba lihat jadwalnya. Jadwalnya ini pendalaman agenda 2. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan pendalaman? Nah, kalau Bapak dan Ibu datang ke kantor BPSDM, kalau hanya sampai di halaman itu bukan pendalaman. Nah, kalau mau pendalaman masuk ke dalam. Setelah itu cari tahu bidang yang menangani latsar, masuk ke bidangnya. Mulai sampai di sana tanya kasubagnya. Mana siapa kasubag yang mengatur tentang latsar itu? Saya mau tanya sertifikatnya. Itu namanya pendalaman. Tidak sampai di situ, bahkan sampai tanya staf yang mengelola itu baru pendalaman. Jadi tidak berhenti di ibarat orang mandi di laut, tidak sekedar berenang-renang di permukaan, tapi menyelam ke dasar. Nah, hari ini kita melakukan pendalaman itu. Kita dalami nilai-nilai. Ada teman dari kesehatan, ada? Dari medis? Ada, Pak. Nah, saya mau kasih contoh pendalaman dari sisi kesehatan. Supaya kita sama-sama melangkah ke tujuan yang searah. Jadi, orang itu kalau sehat, ada beberapa syaratnya. Kan gitu ya? Kalau sehat itu ada beberapa syarat. Satu di antaranya terpenuhi nutrisinya. Betul atau tidak? Betul, Pak. Nah, tapi bukan satu-satunya, karena ada syarat yang lain. Syarat yang lain misalnya istirahat yang cukup, misalnya olahraga yang teratur. Tapi satu di antara syarat pokoknya terpenuhi nutrisinya. Nah, sekarang kita dalami. Nutrisi itu apa saja? Mulai kita dalami ya. Ada protein. Kan begitu ya? Ada karbohidrat. Ada protein, ada vitamin. Kan begitu ya? Ini kita baru namanya mendalami. Kita tahu indikator sehat. Nilainya sehat. Indikatornya satu di antaranya adalah nutrisi. Nutrisi kalau didalami, ketemu dengan yang beberapa lagi. 1, vitamin. 2, protein. 3, karbohidrat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau didalami lagi, maka kita berujung pada makan dan minum. Karena semua itu harus melalui proses makan dan minum. Nutrisi itu diperoleh dengan cara makan dan minum. Nah, pada tataran yang paling dalam inilah baru kita bikin batasan operasional. Begitu caranya mendalami. Lalu kita bicara definisi operasionalnya sudah. Bukan definisi murni ya, menurut ahli bukan. Definisi operasional. Misalnya, apa yang dimaksud dengan makan? Makan adalah memasukkan benda atau bahan makanan ke dalam mulut, dikunyah, lalu ditelan. Itu namanya makan. Begitu namanya mendalami, Bapak. Contoh mendalami. Nah, hari ini kita disuruh mendalami nilai-nilai dasar. Tidak sekedar berenang-renang di permukaan, tapi menyelam ke dasar. Nah, ini kita sampai dengan jam 11.30 kalau tidak salah, Pak. Kamis. Oh iya, 11.30.
11.30. Nanti kita sisihkan waktu yang panjang lebar untuk berdiskusi. Nah, saya masuk pada nilai yang pertama, yaitu, oh, bukan saya yang lanjut. Nah, ada 5 agenda. 5 agenda ini ya jelas dia menuntut 5 kemampuan. Pertama, kemampuan berakuntabilitas, membangun tanggung jawab. Yang kedua, kemampuan mengedepankan kepentingan nasional atau kepentingan bangsa. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu kemarin ditanamkan nilai-nilai dasar bela negara itu maksudnya. Supaya berpikir untuk kepentingan bangsa. Setelah ada dasar-dasar bela negara itu, baru disajikan materi nasionalisme. Itu mengkonkretkan bagaimana cara hidup berbangsa dan bernegara. Ya. Kita masih mendingan di Indonesia ini. Nanti jadi PNS baru ada bela negara. Kalau di Amerika, silakan dicari tahu informasinya, tidak ada satupun warga negara yang dewasa yang tidak pernah ikut bela negara. Itu di Amerika itu. Konon kabarnya di Korea setiap 5 tahun diadakan update bela negara. Coba bayangkan ini. Di Indonesia ya kebetulan jadi PNS. Kalau tidak jadi PNS, mana itu petani itu nelayan tidak pernah disampaikan pentingnya ini menjaga NKRI. Kalau negara lain harus. Kemudian menjunjung tinggi etika publik. Kemudian berinovasi. Dan yang terakhir tidak melakukan korupsi. Baik. Nah, lanjut, nggak usah ini. Lanjut. Akuntabilitas. Nah, yang pertama saya segarkan ingatannya Bapak dan Ibu bahwa modul yang Bapak dan Ibu terima di MOOC itu, modul akuntabilitas, isinya yang pertama itu konsep tentang akuntabilitas. Jadi kalau mau paham itu akuntabilitas, buka lagi modul. Karena kita sudah pendalaman ini, tidak lagi bicara apa itu akuntabilitas, sudah lewat. Karena sudah mendalami. Kalau paham dan ingat, sudah lewat. Teman-teman guru tahu itu. Dalam ilmu kependidikan itu disebut C1, C2. C1, C2 itu tatarannya memahami dan mengingat. Makanya materinya biasanya ialah, yaitu sebagai berikut. Nah ini sudah lewat, tidak lagi begitu. Kita sudah masuk ranah pendalaman. Kita sudah mulai masuk analisis dan penerapan. C3, C4. Mulai di analisis, kemudian diterapkan. C6-nya evaluasi. Kita pada tataran C3 dan C4. Bagaimana menganalisis, kemudian dari hasil analisis dibawa ke tempat untuk diterapkan. Nah, saya ingatkan kalau Bapak dan Ibu mau memahami konsep akuntabilitas, lihat kembali modulnya yang di MOOC itu. Kalau Bapak dan Ibu paham tentang logika yang dibangun untuk akuntabilitas, ada di modul, ada subbahasannya tentang itu. Adanya di modul. Kalau Bapak dan Ibu ingin mengetahui bagaimana akuntabilitas dalam konteks organisasi, ada di modul. Organisasi itu apa yang dimaksud dengan organisasi? Konkretnya organisasi dikaitkan dengan posisi kita sebagai PNS. Organisasi itu mulai dari lingkup, ya, lingkup sobat atau seksi. Pernah dengar istilah kepala seksi, Pak? Nah, jadi mulai dari yang terkecil itu, dari seksi, naik ke bidang, bidang naik ke badan, atau dinas, atau OPD, setelah itu naik ke Pemda. Itulah organisasi. Nah, bagaimana kita menciptakan atau membangun akuntabilitas dalam konteks organisasi? Mulai dari subbag, atau subbagian, atau seksi, atau kantor camat, atau mulai dari unit pelaksana teknis, mulai dari puskesmas, mulai dari pustu, mulai dari sekolah. Itu namanya akuntabilitas dalam konteks organisasi. Jadi akuntabilitas itu kita bangun adalah akuntabilitas yang mencerminkan
kepercayaan orang atau tanggung jawabnya lembaga. Pak, bagaimana memahami itu, Pak? Baca di modul. Karena itu sudah ada di modul. Tidak lagi dijelaskan di sini. Yang terakhir itu, bagaimana caranya orang menjadi PNS yang berakuntabel, yang akuntabel. Nah, akuntabel itu maksudnya apa? Terjemahan bebasnya. Akuntabilitas itu apa terjemahan bebasnya? Ya? Memiliki rasa tanggung jawab. Ya. Jadi begini ya, saya sengaja ajukan pertanyaan-pertanyaan singkat begini karena saya tahu kita ini di jam-jam yang rawan ini. Ini jam-jam rawan ini, Pak. Jadi kalau salah satu cara menghalau rasa ngantuk itu bicara. Bicara apa saja. Biar salah, tidak ada persoalan salah. Tidak ada masalah, ini namanya juga latihan. Yang jadi persoalan jangan pada saat seminar salah semua. Kalau baik di sini salah semua. Jadi seminar begitu ditanya satu, pemiwahnya bahagia mentor. Memangnya mentor bisa bantu? Tidak bisa. Begitu ada pertanyaannya, pemiwah cuma haga coach. Coach itu dia tundukkan kepalanya. Nah, makanya di sini kita latihan, ya mari. Ada prinsipnya tentara itu. Bagaimana prinsipnya tentara itu? Lebih baik mandi keringat di tempat latihan daripada mandi darah. Kan begitu. Lebih baik kita mandi keringat di tempat latihan daripada mandi darah di medan tempur. Jadi kalau mau salah-salah tidak apa-apa. Daripada mengantuk ngomong saja. Anu Pak, biar ngawur tidak apa-apa. Tidak, karena kita sama-sama latihan. Nah, sekarang mari kita coba dalami pelan-pelan nilainya. Nilai dasar. Kalau ada yang perlu ditanyakan, langsung angkat tangan saja. Angkat tangan saya lihat dari sini. Langsung. Nah, oh iya lanjut. Inilah nilai dasar akuntabilitas. Yang pertama tanggung jawab. Nah, jadi Bapak dan Ibu begini. Dari 5 nilai, saya bicara nilai ya, nilai dasar. Nilai dasar itu melahirkan indikator. Yang ada di bawah ini Bapak dan Ibu, ada kursor ini, yang ini namanya indikator. Indikator. Kalau ini namanya nilai dasar ini. Jadi akuntabilitas itu nilai dasarnya melahirkan indikator. Kalau ada yang tidak jelas, didalami ke subindikator. Sampai di subindikator, kalau tidak jelas lagi, buat batasan operasional. Supaya terukur dia. Oke? Jadi nilai dasar akuntabilitas dengan indikator pertama tanggung jawab. Dari Bapak dan Ibu, dari 5 nilai dasar ini, aneka ini, yang paling sering muncul di pekerjaan adalah nilai akuntabilitas. Hampir tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari, Bapak. Karena tidak ada satupun pekerjaan di birokrasi yang tidak menuntut tanggung jawab. Jadi nilai dasar yang paling sering muncul di pekerjaan itu, saya ulangi sekali lagi, adalah nilai akuntabilitas. Nasionalisme boleh jadi tidak muncul. Bisa. Nah, jadi begini. Bapak dan Ibu nanti kan disuruh membuat rancangan. Perbaikan kinerja di tempat pekerjaan masing-masing. Nanti untuk mewujudkan pekerjaan itu, ada yang namanya kegiatan. Kegiatan ya. Nah, kegiatan ini melahirkan tahapan. Jadi kegiatan yang melahirkan tahapan. Misalnya kegiatan 1, persiapan. Tahapannya 1, menghadap mentor. Oke? Sebentar. Ibu, saya zoom dulu, Ibu. Ya, Ibu, saya zoom dulu, Ibu. Saya zoom dulu, Ibu, dengan teman-teman peserta ini. Dan sebentar saya biar ulang, Ibu. Ya, oke. Nah, jadi begitu ya. Jadi ada kegiatan. Kegiatannya itu misalnya apa? Menyusun media pembelajaran.
Tahapannya, 1 mencari bahan, 2 mendesain media, 3 finalisasi media, 4 implementasi media, 5 evaluasi. Jadi bedakan kegiatan dengan Tahapan. Nah, pertanyaannya, yang mana yang dimasukkan nilai itu? Yang mana yang mau dimasukkan nilai? Yang Anda masukkan nilai dasar itu tahapan. Bukan kegiatan, tahapan. Jadi nilai dasar ini, yang ini dibawa ke tahapan. Misalnya menghadap mentor. Menghadap mentor itu apakah tanggung jawab itu perlu dibawa? Perlu dibawa nilai itu? Nah, Bapak dan Ibu yang menimbang, makanya tidak semua nilai itu harus masuk di tahapan, tidak semua, yang relevan saja. Nah, disitulah penguji mengukur kemampuan Bapak dan Ibu memahami nilai dan dikaitkan dengan tahapan pekerjaan. Di situ mau dilihat. Jadi Bapak dan Ibu, diklat ini Bapak, diklat Latsar ini, saya mau tanya teman-teman, yang diaktualisasikan itu apa sesungguhnya? Apa yang diaktualisasikan? Sekedar menghalau pasangan tuh jawab saja. Urusan benar salah sudah urusan 12. Isu-isu yang ada, permasalahan yang ada di sekolah, Pak. Ya, permasalahan. Yang lain siapa lagi? Apa yang diaktualisasikan? Aktualisasi. Kita mengadakan aktualisasi ini, Pak. Apa itu diaktualisasikan? Coba. Rencana inovasi, Pak. Nah, rencana inovasi. 1 isu, 2 rencana inovasi, yang lainnya? Aktualisasi itu menurut saya mempelajari isu-isu yang ada di lingkungan kerja, kemudian nanti kita akan mencarikan solusi ke depannya bagaimana, seperti itu, Pak. Baik. Jadi sebenarnya sudah benar. Karena tidak ada pendapat yang salah, minimal menurut yang punya pendapat. Ya? Yang salah itu kalau dia paksakan. Itu salah itu. Nah, jadi jawabannya Bapak-Bapak, saya tidak salahkan. Makanya nanti Bapak dan Ibu kalau bikin soal, jangan diawali dengan kata menurut pendapat Anda. Nggak boleh disalahkan itu. Nggak boleh disalahkan anak-anak karena Anda bertanya menurut pendapat Anda. Ya, pendapatnya begitu. Kecuali Anda kaitkan dengan teori orang lain. Ada teorinya Albert Einstein di atas. Kita lihat penguasaan dia terhadap teori itu, kita dengar pendapatnya. Nggak boleh. Nggak boleh kita paksakan. Kalau dia bilang, menurut pendapat Anda, ya kalau menurut saya yang enak itu ikan sunu. Ya sudah, begitu sudah. Ada pendapat dia. Nah, jadi Bapak dan Ibu harus, sekali lagi saya tekankan, ini Latsar jadi lama dia berbulan-bulan karena ingin menanamkan nilai dasar. Yang bikin lama Latsar ini, nilai dasar ini Bapak, Ibu. Dulu Prajab 6 hari, itu pun 5 hari, hari ke-6 sudah pengumuman. Nah, kenapa hari ini berbulan-bulan? Ini gara-garanya ini, nilai dasar ini. Ini gara-gara yang bikin lama Latsar ini. Makanya jangan salah paham. Yang diaktualisasikan itu bukan isu, bukan inovasi, bukan kegiatan. Yang diaktualisasikan itu adalah nilai-nilai dasar. Ini nilai dasar yang mau diaktualisasikan Bapak Ibu. Makanya pertanyaan penguji di sekitar ini. Adapun inovasi, kegiatan itu hanya kendaraan. Hanya tunggangannya. Tunggangan. Hanya kendaraannya itu. Jangan salah paham. Biar tidak ada Latsar, Bapak dan Ibu juga tetap bikin itu metode belajar. Biar tidak ada Latsar. Biar tidak ada Latsar, Bapak dan Ibu di puskesmas tetap dituntut oleh publik memperbaiki pelayanan. Tetap. Yang jadi persoalan, belum tentu kita melayani sesuai dengan nilai dasar. Sementara karakter yang ingin dibangun itu ada di sini. Di nilai dasar ini. Jadi kalau ditanya penguji nanti, ditanya Pak Samsul,
Sesungguhnya kita ini apa yang kita aktualisasikan? Ya, bilang inovasi. Oh, inovasi Pak. Kegiatan Pak. Isu-isu yang kita bukan. Yang diaktualisasikan itu nilai dasar. Makanya ini yang diajarkan, kemudian dikuatkan, didalamkan. Karena ini yang mau dibawa ke tempat tugas. Nah, tidak mungkin Bapak dan Ibu diperintahkan bawalah nilai-nilai ini ke tempat pekerjaannya. Nah, persoalannya bagaimana mengukur apa nilai ini sudah diterapkan atau tidak. Nah, makanya ditunggangi dengan kegiatan. Muncullah inovasi. Inovasi melahirkan kegiatan. Kegiatan melahirkan tahapan-tahapan. Nah, nilai-nilai dasar itu masuk di tahapan. Di situ kemampuannya Bapak dilihat. Kenapa kejelasan target tidak masuk? Kenapa konsisten masuk? Harus bisa dijelaskan. Harus bisa dijelaskan. Tahap pertama persiapan. Langkah pertama menghadap mentor. Mulai masuk. Kalau saya menghadap mentor nanti, nilai-nilai yang saya gunakan, 1, tanggung jawab. 2, jujur. 3, netral. Nah, tergantung Bapak dan Ibu bisa jelaskan atau tidak. Bukan sekedar dipajang itu nilai. Tidak sekedar supaya banyak nilai-nilainya. Yang paling fatal itu, biasa Ibu Kaban itu kita juga jadi tidak enak. Mungkin karena didesak oleh waktu. Beda dengan angkatan ini. Kalau angkatan ini waktunya sangat panjang. Makanya materinya dikurangi. 2 JP saja, selebihnya kerjakan. Kalau dulu, materinya yang panjang. Sampai 12 jam pembelajaran. Bayangkan orang diceramai dari setengah 8 sampai jam 6 sore. Hanya istirahat isoma, snack pagi, snack sore. Masuk lagi, ceramah lagi. Tiba saatnya menyusun rancangan, hanya waktunya 2 hari. Hari ketiga kumpul, hari keempat seminar. Maka banyak orang waktu itu, angkatan-angkatan sebelum mau pola blended ini, banyak teman-teman peserta yang kalau ditanya hampir tidak menguasai itu nilai-nilai yang dia cantumkan dalam tahapan kegiatan. Dia copy paste saja, Pak. Nilai yang ada di tahap pertama dia copy paste turun di tahap kedua. Yang penting banyak nilainya di dalam. Tahap ketiga dia copy paste lagi. Kalau terjadi itu menyedihkan itu, Pak. Luar biasa menyedihkan. Itu mengirim pesan kepada penguji bahwa Bapak dan Ibu tidak menguasai nilai-nilai dasar. Sementara itu yang menjadi roh yang diaktualisasi. Jadi sekali lagi pahami baik-baik nilai dasar ini. Karena pertanyaan penguji di sekitar itu. Kegiatan pertama, menghadap mentor. 1, menyiapkan bahan untuk menghadap. Sebelum menghadap, siapkan yang bahannya. 1, 2, 3. Nah, pada saat menyiapkan bahan ini, nilai-nilai apa yang diperlukan? Silakan berpikir. Yang kedua, menghadap mentor. Setelah selesai menghadap mentor, hasil dari pertemuan dengan Pak Mentor, melakukan pertemuan dengan teman-teman sejawat, sesama guru, untuk membicarakan model pembelajaran yang ditawarkan. Nah, sudah 3 ya. Tahapan persiapan berakhir dengan 3 tahapan kegiatan persiapan melahirkan 3 tahapan ya. Nah, tahapan 1 nilai apa semua yang cocok dimasukkan ke sana. Tahapan 2 nilai apa semua yang dimasukkan. Tahapan ketiga ketika musyawarah dengan teman-teman guru itu nilai-nilai apa yang dibawa ke sana. Paham ini? Paham ya? Kemudian mendesain sistem atau mendesain metode pembelajaran. Kalau mendesain itu, pertama mencari bahan. Mencari bahan desainnya di mana dicari? Di YouTube kah di mana? Nah, ketika mencari bahan itu, nilai-nilai apa yang harus diterapkan? Ya. Jadi, Bapak dan Ibu yang menimbang nilai-nilai mana yang cocok dengan tahapan pekerjaan. Kemampuan itulah yang akan diukur penguji. Dari mana ditahu ukurannya ketika dia merespon pertanyaan. Ditanya, kenapa nilai adil masuk waktu Ibu membuat mencari bahan pembelajaran? Silakan dijelaskan apa hubungannya adil dengan bahan pembelajaran. Silakan dijelaskan. Oke? Nah, saya mau tanya teman-teman, karena ini kita masuk di pendalaman.
Waktu menghadap mentor, apa perlu kejelasan target? Coba dianalisis. Perlu. Ya? Perlu, Pak. Nah, apa alasannya? Argumennya. Supaya mentor tahu apa yang akan kita lakukan di aktualisasi. Kurang jelas Ibu, mungkin tidak rapat dan itu. Ya. Menghadap mentor, Ibu membawa nilai kejelasan target. Ditanya penguji, apa dasar pemikirannya Ibu? Nah, coba jelaskan. Menurut saya Pak, supaya mentor tahu apa yang akan kita lakukan nanti di aktualisasi, apa target yang akan kita capai setelah aktualisasi. Ya, benar itu. Sudah boleh, Ibu sudah paham. Ya. Tetapi kalau mau dikembangkan, ya, kejelasan target itu sebenarnya bukan hanya untuk Pak mentor, tetapi untuk kita yang bekerja. Jadi target pekerjaan Ibu jelas. Ya. Jadi laporkan nanti Pak selama 60 hari sesuai dengan hasil seminar kemarin yang Bapak sampaikan penguatannya, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan ini dan ini dan ini. Jadi kasih jelas memang targetnya sehingga sekali menghadap mentor untuk keperluan 1 bulan. Jangan bolak-balik. Hari ini menghadap mentor. Besok menghadap lagi. Lusa menghadap lagi. Lama-lama marah kepala puskesmas ini. Karena bukan cuma urusannya Bapak dan Ibu yang mau diselesaikan. Banyak urusan lain. Kenapa itu berulang-ulang menghadap? Karena tidak jelas targetnya. Itu persoalannya. Karena Anda tidak membawa nilai-nilai kejelasan target. Makanya sebelum menghadap, tahap 1, menyiapkan bahan untuk menghadap. Yang kedua, menghadap mentor. Yang ketiga, coba diskusikan dengan orang lain. Kira-kira bagaimana ini? Dengan idenya Bapak dan Ibu. Netral. Netral ini maksudnya bagaimana netral ini? Akuntabilitas dalam pelayanan publik. Harus dibawa nilai netral. Netral itu maksudnya apa? Tidak berpihak. Tidak berpihak. Nah, bedanya dengan adil? Apa ada juga adil? Kalau adil itu Pak, dia sesuai aturan. Nah, kalau konsisten? Konsisten dia tidak berubah-ubah. Ya. Jadi netral ini dikaitkan dengan gini. Makanya ada netralitas ASN. Dikaitkan dengan kepentingan, konflik kepentingan. Kepentingan apa? Partai. Jangan karena yang datang itu ke puskesmas atau orang tua murid yang datang itu orang Golkar, nah dibedakan pelayanannya dengan orang PDIP. Nah, gitu ya. Jadi netral kita, tidak lagi urusan dengan yang begitu-begituan. Dengan partai politik tidak ada lagi urusan. Kalau Bapak dan Ibu tahu, saya jadi pegawai tahun 91. Tahun 92 saya sudah ikut kampanye. Kampanye 92 itu. Nah, di zaman saya jadi pegawai ketika itu, ada satu partai yang tidak boleh tidak, seluruh PNS harus mendukungnya. Tidak boleh tidak. Makanya kalau partai yang bersangkutan mengadakan kampanye, jangan coba-coba PNS tidak hadir. Itu di zaman saya. Kalau sekarang jangan coba-coba hadir. Kalau dulu jangan coba-coba tidak hadir untuk partai tertentu. Kalau sekarang jangan coba-coba hadir. Jangan ikut-ikut pasang baliho karena ini omnya yang ikut ini. Nah, akhirnya beda pelayanannya. Orientasi publik selalu dia berpikir yang dia perbaiki di tempat kerjaannya itu dia kuatkan dengan nilai-nilai itu untuk kepentingan orang banyak. Publik. Nah, kita ini beda-beda publiknya kita, Bapak. Beda-beda publiknya kita. Publiknya kalau Ibu di kepegawaian, misalnya orientasi di subak kepegawaian, maka publiknya adalah pegawai. Kalau Bapak dan Ibu di keuangan, maka publiknya OPD yang terkait dengan pengelolaan keuangan, itulah publiknya.
Jadi tidak lantas publik itu tafsirnya semua atau melulu masyarakat. Tidak. Ya. Kemudian adil. Adil ini juga agak subjektif juga, tinggi subjektivitasnya adil ini. Karena menurut Aristoteles itu ada beberapa itu adil. Ya. Ada adil, keadilan distributif. Ada keadilan, kalau keadilan distributif itu misalnya begini, orang diangkat dengan tingkat pendidikan yang sama, dengan golongan yang sama, digaji dengan gaji pokok yang sama. Adil kan itu? Adil. Iya. Ada keadilan, adil apa istilahnya, yang proporsional itu. Orang adilnya diberikan oleh negara imbalan kepadanya sesuai dengan kontribusinya, keahliannya. Nah, berbeda. Jadi adil ini memang membutuhkan penjelasan ya. Karena unsur subjektivitasnya adil ini sangat tinggi. Tapi yang penting tidak membeda-bedakan sudah masuk adil. Jangan karena anaknya Pak Kiai, anaknya Pak Pendeta, anaknya Pak Kades, anaknya Pak Ketua-ketua itu dan ketua ini, beda sudah pelayanan kita sebagai guru. Ya. Kalau ada orang sekarang bersengketa di pengadilan, kemudian dia dinyatakan kalah, maka dia berkesimpulan inilah pengadilan yang paling tidak adil. Bagi yang kalah. Nah, bagi yang menang, tentu dia berkata inilah pengadilan yang paling adil. Makanya adil itu sangat subjektif. Orang lain juga tafsir. Nah, adil menurut kita terkait dengan pelayanan publik ketika Bapak dan Ibu sudah membawa nilai ini dengan tidak membeda-bedakan latar belakang orang yang dilayani. Saya mau tanya, kalau guru itu publiknya siapa? Siapa publiknya guru? Siswa. Peserta didik, Pak, orang tua siswa dengan masyarakat di tempat kerja. Ya, itu yang betul. Jadi yang pertama itu adalah siswa. Siswa ini tidak bisa dilepaskan dengan orang tuanya. Tidak bisa dilepaskan dengan orang tuanya. Makanya orang tuanya diikutkan dalam komite ya, partisipasi dalam komite. Maka publiknya guru itu paling sedikit murid dan orang tuanya, paling sering. Itu publik. Nah, adillah Bapak dan Ibu ketika memberi layanan itu, baik kepada murid maupun kepada orang tua murid. Transparan. Transparan ini apa? Terbuka. Hah? Apa itu? Apa transparan itu? Transparan, Pak, terbuka. Terbuka. Tidak menutup-nutupi. Maksudnya terbuka itu? Artinya segala sesuatu itu transparan, misalnya tidak ada yang ditutup-tutupi. Ibu Resti ini guru atau apa? Guru, Pak. Guru. Ya. Teman-teman biasa ikut upacara, apa upacara 17-an, upacara apa begitu di kantor? Pernah Iya, ikut Pak. upacara? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah dengar itu Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia? Pernah. Pernah. Nah, salah satu yang kita ulang-ulang di upacara itu memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan. Kan begitu bunyinya itu. Nah, sekarang ada yang dirahasiakan, ada yang ditransparankan. Nah, pertanyaannya yang mana mau ditransparankan, yang mana mau dirahasiakan ini? Ibu bilang segala sesuatunya harus disampaikan. Nah, ada juga yang bilang sanggup memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan. Ya, proporsional, Pak. Hah? Proporsional, Pak. Jadi transparan itu maksudnya? Ya, dalam konteksnya proporsional. Apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu mereka ketahui, dikasih tahu. Kalau rahasia itu menurut apa dia? Menurut sifatnya dan perintahnya. Menurut sifat dan perintahnya. Nah, makanya transparan itu pemaknaannya orang bilang tembus pandang. Tembus pandang. Maksudnya begini. Di depan saya ini ada kios itu di depan rumah itu. Kios.
Itu saya tahu ada kios. Tapi apakah kios itu menjual kopi? Saya tidak tahu. Nah, itu yang dimaksud dengan transparan. Ada hal-hal tertentu yang memang kita tidak harus tahu semua. Yang penting kita tahu ada kios. Entah ada atau tidak nanti ya. Apa yang kita butuhkan nanti kita tanya di sana. Jadi tidak semua harus. Contohnya begini Bapak Ibu. Yang menurut sifatnya, rahasia menurut sifatnya apa? Contohnya di guru. Sifatnya memang sudah rahasia. Apa itu? Sifatnya rahasia. Iya. Sifat. Kalau pengalaman saya jadi guru, Pak, seperti ini. Saya pernah mengajar di suatu sekolah swasta, terus nilai siswa itu sifatnya rahasia, artinya yang perlu kamu ketahui adalah nilainya sendiri. Kamu tidak perlu tahu nilainya temanmu, seperti itu. Yang menurut sifatnya rahasia ujian nasional. Jangan karena alasan transparan, Ibu bocorkan itu soal. Ini sudah soalnya, sudah kerjakan di sana, kerjakan. Itu namanya menurut sifatnya itu. Tidak perlu dijelaskan. Ada yang menurut perintah. Nanti ada aturannya Pak Bupati mengeluarkan surat edaran, ini. Nah, itulah sebabnya kalau Bapak dan Ibu sering ke kampung-kampung, kalau ada perbaikan jalan, ditempel itu papan pengumuman. Plak. Jalan ini dikerjakan sepanjang sekian kilometer. Plak. Anggarannya sekian, dikerjakan oleh perusahaan ini, jangka waktunya sekian. Jadi anggaran itu bukan rahasia. Bukan rahasia. Kalau ada orang bertanya, Pak, berapa dana anu di sini, Pak, dana bos? Bukan rahasia itu. Disampaikan. Yang rahasia itu SPJ-nya. Bendahara hati-hati. Jangan karena transparan, semua kwitansi SPJ diserahkan kepada teman-teman dari apa dari media, apa dari LSM dan lain sebagainya. Karena ada hal-hal yang tidak boleh disampaikan. Apalagi yang kalau menurut sifatnya memang rahasia sudah. Sudah, nggak bisa lagi. Kemudian konsisten. Jadi transparan ada batasnya ya. Jadi kapan itu? Kalau menghadap mentor, adakah yang perlu ditransparankan? Ya harus. Asal Pak pemilik kewenangan tidak tahu kegiatannya gitu. Makanya itulah saya katakan tadi di awal, dari semua nilai dasar ini, yang paling sering muncul di pekerjaan Bapak dan Ibu adalah akuntabilitas. Paling sering mondar-mandir ini. Mondar-mandir terus. Karena apa? Karena tidak ada satupun pekerjaan di birokrasi yang tidak menuntut pertanggungjawaban. Tidak ada satupun. Makanya itu tanggung jawab, jujur, target, netral, orientasi publik, adil, transparan, konsisten. Bolak-balik terus, bolak-balik. Tetapi jangan dipaksakan. Karena melihat dia ini indikatornya akuntabilitas, masuk lagi. Nggak bisa. Karena apa? Akhirnya ditanya. Ditanya itu membedakan penguasaan. Apakah dia kuasai ini barang ini atau cuma dia taruh-taruh saja? Coba jelaskan apa itu partisipatif. Nah, kenapa nilai partisipatif masuk pada saat Ibu menciptakan metode belajar? Misalnya, kalau membuat metode belajar perlu juga partisipatif. Membangun metode atau membangun rancang bangun. Perlukah nilai itu dibawa? Kalau teman-teman di puskesmas ketika melayani misalnya apa? Mana yang dari puskesmas boleh saya tahu siapa ini? Yang dari kesehatan medis. Saya Pak Abdal. Oh, Pak Abdal. Saya, Pak Abdal itu kerja di mana Pak Abdal? Di Puskesmas Kamaipura, Pak. Oh, Kamaipura. Oh, di Kabupaten Sigi kan mana? Ya, di Kecamatan Tanam Bulah, Pak. Oh, Tanam Bulah. Jadi begini, Pak Abdal. Pak Abdal, kalau di puskesmas kerja hari-harinya apa? Saya di petugas gizi, Pak, kebetulan. Oh, petugas gizi. Ya. Oh, iya. Nah, kayak bentuk pelayanannya ke masyarakat seperti apa selama ini? Kalau di puskesmas ada dua, Pak. Ada pelayanan yang langsung ke masyarakat, ada pelayanan yang kita di puskesmas. Misalkan saya di
kalau di puskesmas itu di MTBS. Jadi misalkan ada balita yang masuk balita sakit yang masuk puskesmas akan dilayani di MTBS, Pak. Bekerja sama dengan bidan di situ. Ya. Oke, saya sudah paham Pak Abdal. Nah pertanyaannya, kalau melaksanakan pekerjaan itu perlukah nilai partisipatif di bawah? Perlu Pak. Iyalah, apalagi yang ke masyarakat. Kita melayani orang ini kan perlu ditanya juga Pak, bagaimana sudah menurut pelayanan kita ini? Ini yang perlu diperbaiki. Partisipatif ini artinya melibatkan orang lain, bukan kita. Bukan kita. Dalam rangka menilai siswa, tidak mungkin partisipatif. Kita tanya siswa, bagaimana kalau saya menilai Anda, bagaimana bagusnya saya menilai Anda? Nggak perlu ditanya dia. Kalau tahapan kegiatannya melakukan penilaian. Tapi kalau Bapak dan Ibu tahapan kegiatannya melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, apa itu, palang merah atau pramuka atau kegiatan keagamaan, ya perlu ditanya siswa. Itu harus partisipatif. Guru lain nggak perlu ditanya, bagaimana pendapat Anda Pak? Kalau kita adakan kegiatan pekan bersih lingkungan sekolah, inovasinya itu pekan bersih selama 1 minggu. Sebelum belajar 25 menit kerja bakti semua. Nah, itu harus partisipatif. Jadi nilai ini ada 2 hal yang dipersyaratkan. Pertama, peserta harus paham betul tentang nilai dasar itu. Yang kedua, dia paham pekerjaannya. Orang yang memahami pekerjaannya, dialah orang yang profesional di bidangnya. Kan begitu. Orang yang paham pekerjaan itu artinya dia ahli di bidangnya. Nah, supaya keahliannya ini dibangun dengan karakter, maka cocokkan nilai-nilai yang ada di nilai dasar itu bawa ke tempat pekerjaan. Sehingga dia profesional dan berkarakter. Kan itu tujuannya Latsar ini. Mencetak PNS yang profesional dan apa? Berkarakter. Karakternya itu dibangun dari nilai-nilai. Makanya yang diaktualisasikan itu adalah nilai dasar. Di mana dia diaktualisasikan? Ditempelkan di kegiatan. Kegiatan itu dari mana munculnya? Berawal dari masalah, dari isu. Ada 3 isu. Ada yang mewakili pelayanan publik, ada yang mewakili whole of government, ada yang mewakili manajemen ASN. Divalidasi dengan alat. Apakah menggunakan APKL atau ESD? Begitu divalidasi, ketemu satu masalah core isu. Masalah core isu itu apa? Isu utama. Dari 3 isu yang divalidasi, muncul satu nilai tertinggi. Setelah melalui proses FGD, Focus Group Discussion, atau brainstorming. Muncul satu, lakukan analisis. Analisis sebab. Maka gunakanlah di situ alat diagram tulang ikan atau fishbone, atau causal map, atau tree analysis, atau alat-alat yang lain. Nah, sebabnya ini yang diterapi. Sebab yang ada di tulang ikan ini. Nah, yang ada di tulang ikan itu muncul lagi tulang-tulang ikan halus. Tulang-tulang ikan halus inilah pekerjaan. Tahapan pekerjaan menyelesaikan yang ada di tulang besarnya. Di tulang-tulang halusnya inilah muncul nilai-nilai dasar. Muncul nilai dasar. Muncul tanggung jawab, jujur, kejelasan target, netral, orientasi publik. Oke? Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, Jelas, Pak. Jelas, Pak. Dia sudah jelas, bilang jelas saja. Karena sama-sama juga kita mau mengambil. Oh, kalau di angkatan begitu, Pak. Dia di kepolisian, di TNI, Angkatan Darat, Laut, begitu. Kalau ditanya, biar tidak jelas pertanyaannya, langsung dia bilang, siap, Komandan. Nanti sebentar ditanya ulang, apa tadi itu, Komandan? Nah, lanjut ya. Lanjut, nasionalisme. Nah, nasionalisme ini beda dia, Pak ya. Beda dia
sayang materi ini terputus ya, karena ada bahan tayang yang tidak bisa saya tayangkan. Oh, saya punya sudah ini? Oh, bukan ya? Ini sudah, Pak. Coba saya tes, saya punya bisa kalau bisa di. Jangan dulu Pak, saya Oh, tidak dulu bisa. saya Oke, punya. oke. Ini saja. Ini Nah, saja, stop. ini saja. Jangan. Tidak bisa saya punya, tidak bisa. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin memahami nasionalisme, ambil kembali modulnya, maka Anda akan menemukan sub-sub bahasan di dalamnya. Yang pertama itu nilai Pancasila dalam rangka menumbuhkan nasionalisme. Kemudian ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Nah, pertanyaannya apa itu kebijakan publik? Siapa yang tahu kebijakan publik? Karena kita ini pelaksana kebijakan publik. Nah, begitu ditanya apa itu kebijakan publik, nah itu yang tidak jelas. Nah, katanya Bapak pelaksana. Apa itu kebijakan publik? Konkret kebijakan publik itu adalah, Andi Naila ngomong saja, apa konkretnya kebijakan publik? Tidak salah itu. Yang lain, apa kebijakan publik? Karena kita ini pelaksana kebijakan publik. Kegiatan yang diusulkan, Pak. Nah, Ibu siapa? Ibu Khairun. Andi, Pak. Andi Tendri. Siapa yang ngomongin? Andi Tendri, Pak. Oh, Andi Tendri, ya. Apa tadi itu, Ibu Andi? Kebijakan publik adalah? Kegiatan yang diusulkan, Pak. Ah, boleh. Yang lain? Yang lain? Berorientasi pada kepentingan publik. Oh. Jadi Kegiatan. jawaban saya itu betul, benar, oke, sip. Tidak ada yang salah. Masih ada yang lain? Tidak usah ragu. Pasti benar. Pasti benar. Kalau menurut saya, Pak, kebijakan publik itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah satu negara atau satu daerah untuk mempengaruhi orang-orang di daerah itu, atau untuk dikerjakan atau mana yang tidak dikerjakan. Jadi tidak ada yang salah, benar semua. Yang terakhir ini yang melengkapi. Jadi kebijakan publik itu konkretnya apa? Undang-undang. Undang-undang. Kalau masih undang-undang, turunkan ke, masih perlu di breakdown, turunkan ke Perpres. Masih perlu di breakdown, turunkan ke Perda. Perda provinsi, kabupaten, kota. Jadi kalau Bapak dan Ibu di kesehatan, yang Bapak dan Ibu eksekusi itu undang-undang kesehatan. Kalau Bapak dan Ibu sebagai guru, yang Bapak dan Ibu undang-undang pendidikan nasional. Kalau dan Ibu di penanggulangan bencana, maka yang dieksekusi itu adalah undang-undang tentang penanggulangan bencana. Jadi yang kebijakan itu benarkah Ibu Resti dan teman lain, itu adalah kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Konkretnya undang-undang atau perda, konkretnya itu. Kita eksekusi, maka kita disebut pelaksana kebijakan publik. Membantu orang, sebenarnya kalau definisinya dalam Undang-Undang Nomor 23 2019 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang membantu orang lain. Membantu orang lain. Siapa orang lain itu? Orang tua siswa, bantulah masyarakat di sekitar sekolah. Karena itu publik. Jadi kita bantu dia untuk memenuhi sebagian kebutuhannya, menyelesaikan sebagian masalahnya. ASN lagi perekat karena Bapak dan Ibu sudah basah kuyup ketika di materi apa itu? Sikap perilaku bela negara. Nah, inilah nilainya Bapak. Ini nanti dijabarkan. Lanjut. Tinggal 10 menit. Lanjut Ibu host. Nah, ini nanti ketuhanan Bapak dan Ibu, kemanusiaan, persatuan ini dijabarkan.
Dari semua nanti kalau Bapak dan Ibu nanti baca penjabarannya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan. Yang paling sering muncul di pekerjaan itu adalah indikator kerakyatan. Karena di situ Bapak dan Ibu bermusyawarah. Muncullah indikator menghargai pendapat orang, tidak memaksakan kehendak pribadi. Nah, indikatornya ini sebenarnya saya sudah buat di PowerPoint, cuman saya yakin di PowerPoint-nya satu ini setelah saya bagikan tidak tercover dia. Coba lanjut ya, Bang. Lanjut. Nah, kembali. Lewat. Turunkan. Terus. Turun. Stop Ibu. Lewat. Ya. Ketuhanan itu takwa. Indikatornya iman dan taat. Nah, ini nilai ketuhanan jarang kita temukan secara eksplisit di tempat pekerjaan. Tetapi dia menjadi rohnya ini. Kemanusiaan itu gemar melakukan perbuatan kemanusiaan. Misalnya Bapak dan Ibu bikin palang merah, bikin pramuka, bikin kemah kerja bakti 1 minggu. Nah, itu namanya gemar kegiatan kemanusiaan. Berarti ada nilai kemanusiaan. Nah, persatuan, saya kira sudah kerakyatan ini ada musyawarah, keadilan, kita sudah singgung tadi. Untuk jelasnya, nanti saya ada materi revisi yang memuat tentang indikator-indikator ini. Nah, yang paling akhir Bapak dan Ibu begini. Misalnya nilai jujur. Nilai jujur itu ada di akuntabilitas, ada di komitmen mutu, ada di anti korupsi. Nah, pertanyaannya bagaimana membedakan ini? Begitu juga tanggung jawab itu. Tanggung jawab ada di akuntabilitas, ada di komitmen mutu, ada juga di anti korupsi. Nah, tentu dia beda-beda Bapak Ibu. Disitulah dinilai kemampuan Bapak dan Ibu memahami indikator nilai. Dan itu yang mau ditanya. Nah, nanti saya sebar, nanti saya kirim kepada siapa kalau ada nomornya dengan saya. Nanti saya kirim itu perbedaan indikator antara satu nilai dasar dengan nilai dasar yang lain. Yang terakhir, ini pekerjaan tugasnya Bapak dan Ibu. Lanjut, tinggal 5 menit. Sebelum kita diusir dari ruangan besar ini. Nah, ini tugasnya Bapak Ibu. Ini tugasnya Bapak dan Ibu. Lakukan analisis nilai dasar, 2 saja. Akuntabilitas dan nasionalisme. Susun dalam penerapan tugas sehari-hari. Ingat, ini penting saya sampaikan. Ya. Sekali lagi saya ulangi. Tugas ini usahakan diprediksi memang tugas sehari-hari yang akan dilakukan itu diperkirakan dia menjadi isu yang diandalkan untuk ditangani di rancangan aktualisasi. Jadi kita mulai ya, Kalau Ibu nanti mengarahnya ke metode belajar mau diperbaiki, maka buatlah isu di situ, kemudian buat pekerjaan cara memperbaikinya, bikin tahapan-tahapannya, bikin kegiatan besarnya, tahapan-tahapannya, masukkan indikator 2 nilai, akuntabilitas dan nasionalisme. Jelas? Ini tugas akan dikirim ke LMS, Learning Management System, bukan LSM. Kalau LSM apa itu, Ibu? Apa LSM? Apa? Lembaga sering menghambat. Lembaga swadaya masyarakat. Iya. Jangan lembaga sering menghambat karena alerginya Bapak dan Ibu tentang LSM plesetkan. Nah, jadi Pak Samsul, ini penekanan saya Pak Samsul ya. Bikin sudah kegiatan itu diarahkan ke isu yang menjadi
kandidat calon kuat untuk menjadi rancangan perubahan. Ya. Nah, kemudian di isu itu buatlah kegiatan penyelesaiannya. Dan setiap kegiatan melahirkan tahapan. Di tahapan itu isilah dia atau susupkan atau integrasikan dia dengan 2 nilai dasar. Pertama, akuntabilitas, dan kedua, nasionalisme. Yang diintegrasikan itu bukan nilai dasarnya, tetapi indikatornya. Jelas? Ya, jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Nah, nanti kalau sudah selesai ini, pertemuan kedua, kita lanjutkan pembahasan dengan 3 nilai dasar yang tersisa. Etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Dengan demikian nanti di pertemuan kedua, di tugas kedua, sudah lengkap nilai-nilai dasar masuk di rancangan aktualisasi. Kalau Bapak dan Ibu bertanya bagaimana isunya, bagaimana inovasinya, mungkin nanti kita bicarakan di pertemuan kedua. Oke? Nanti kita bicarakan di pertemuan. Sekarang susun saja dulu. Kegiatan saya ini memperbaiki pelayanan di puskesmas dalam hal tadi Pak Abdal. Ya, Pak. Kan ada 2 pelayanannya Pak Abdal tadi. Kira-kira yang Ya. diperbaiki yang mana? Yang diperbaiki yang mana? Kalau dari kemarin yang lanjutan dari agenda 1, saya mengambil yang pelayanan di masyarakat, Pak. Nah, pelayanan masyarakat. Apanya? Isunya apa? Kenapa di masyarakat? Tentang dari analisis masalah kemarin, saya dapat kasus tentang balita wasting atau yang sering disebut balita kurus dengan gizi buruk, Pak. Nah, jadi begini. Kalau merumuskan masalah itu Bapak Ibu, syaratnya harus pakai pernyataan negatif. Supaya kita tertantang. Misalnya, kurangnya. Berarti kita tertantang untuk meningkatkan. Oh begitu. Lemahnya. Berarti kita sudah ditantang dari awal untuk menguatkan. Belum adanya. Berarti kita ditantang untuk mewujudkan. Sulitnya atau rumitnya. Kita ditantang untuk menyederhanakan. Kalau sulit dimudahkan. Mahalnya, berarti kita ditantang untuk menurunkan. Jadi kalau menyusun Pak Abdal, buat pernyataan negatif. Kalimat negatif. Belum adanya, kurangnya, lemahnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya pakai tingginya, Pak. Tingginya prevalensi balita stunting itu, Pak. Ah ya, apa dia? Apa tinggi? Apa? Oh, dia kan ada indikator RPJM-nya. Misalkan dia di atas 25%, berarti dia tinggi, jadi Pak. begini. Belum tercapainya target. Nah, itu jadi kita tertantang mendongkrak supaya tercapai target. Nah, setelah itu nanti kalau untuk supaya tercapai target pakai gagasan apa? Gagasannya Pak Abdal apa? Apa gagasan menyelesaikan masalah itu? Supaya target tercapai, gagasan yang ada di pikiran sekarang apa? Pak Abdal. Ya, Pak. Apa gagasannya? Supaya target itu terdongkrak, tercapai, kira-kira apa yang gagasan yang ada di pikiran sekarang apa? Untuk yang kasus wasting tadi, gagasannya itu mungkin saya bisa memberikan beberapa penyuluhan mengenai makanan sehat atau makanan seimbang yang sesuai dengan kebutuhan balita untuk menurunkan prevalensinya tadi, Pak. Prevalensi. Jadi begini ya, apa yang Pak Abdul, sayang waktu kita sudah mau hampir habis, belum ada yang inovatif gitu. Tidak masuk inovasi itu. Kalau hanya penyuluhan, wah dari tahun 70-an kita sudah dengar. Jadi belum ada yang inovatif itu, Pak. Dalam rangka mendongkrak target prevalensi tadi, prevalensi tadi, melalui atau berbasis, apa basisnya, apa kegiatannya itu? Harus yang inovatif. Boleh penyuluhan, tapi jangan penyuluhan yang biasa-biasa. Kumpul masyarakat, atau kasih pamflet, atau bikin banner, itu tidak inovatif. Sudah sering orang lakukan. Ya.
Nanti kita bicarakan di pertemuan kedua. Jadi gagasannya Bapak belum masuk, belum berpikir kreatif dan inovatif. Belum termasuk itu. Masalahnya sudah fokus ke belum tercapainya target penyelesaian prevalensi itu. Cuma alat yang digunakan itu yang belum inovatif. Makanya kalau dibuat judul peningkatan pencapaian target prevalensi melalui titik-titik itu inovasi. Atau berbasis titik-titik. Habis kata berbasis, titik-titiknya itu inovasi. Di situ inovasi. Jadi begitu caranya membuat judul standar. Jadi saya selesaikan masalah ini melalui ini. Melaluinya itu inovasi. Kalau hanya Anda cantumkan melalui penyuluhan, tidak inovatif. Karena penyuluhan itu orang sudah tahu semua, bukan barang baru. Tidak terlihat kebaruan di sana. Kecuali melalui penyuluhan berbasis digital. Bikin tutorial, bikin video, baru sebar luas. Itu baru inovatif. Begitu Pak Abdal ya? Ya Pak. Atau peningkatan pencapaian target prevalensi berbasis partisipasi masyarakat. Itu inovasi. Jadi mulai ketua adat, tokoh agama, semua masuk di dalamnya, berbasis partisipasi. Itu barang baru. Karena selama ini kita penyuluhan saja, bikin habis snack, spanduk bolak-balik dibikin. Ada juga perbaikannya. Jadi kira-kira itu contoh. Contoh mudah-mudahan bisa mengantar Bapak dan Ibu. Mulai sekarang pastikan sudah isunya. Karena sudah mau dibuat desain rancangan awalnya. Sekalipun nanti masih ada peluang untuk berubah. Dari sana sudah mulai ada tahapannya, dipatok-patok sudah di kegiatan besarnya, bikin langkah-langkahnya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Ingat, satu kegiatan, saya ulangi sekali lagi, satu kegiatan minimal melahirkan 3 tahapan. 3. Ingat itu, satu kegiatan minimal melahirkan 3 apa? Tahapan. Ya, kegiatan persiapan. Tahap 1, menghadap mentor. Tahap 2, tahap 3. Nah, baru selesai 1. Kalau saya kaitkan dengan anunya Pak Abdal, karena dia mau membuat melalui apa tadi Pak Abdal, melalui penyuluhan berbasis digital, bahwa outputnya itu dalam bentuk tutorial atau dalam bentuk video, silakan. Nah, kalau itu yang dipakai atau berbasis partisipasi masyarakat, maka langkah-langkahnya 1. Kalau dia berbasis partisipasi, yang langkah merancang partisipasi masyarakat. 1, melakukan pendataan. Siapa semua tokoh. Yang kedua, menyusun uraian tugas yang akan dibentuk. 3, menyusun mekanisme kerja. Baru saat itu setelah itu desain sistem. Desain sudah cara kerja mereka. Setelah itu implementasikan. Setelah itu evaluasi. Nah, sudah. Jadi ada 5 kegiatan, 5 itu melahirkan masing-masing 3 tahapan. Dengan demikian ada 15 tahapan. 15 tahapan inilah bawalah 2 nilai dasar dulu. Nasionalisme dan akuntabilitas. Itu tugasnya. Jelas Bapak Ibu? Jelas Pak. Nah, kalau jelas sudah kita tinggal menunggu di usil ini. Sudah habis waktunya. Deadline-nya dikumpul kapan Pak? Maaf. Kalau asinkronusnya ini asinkronus hari Kamis sampai jam 3. Tetapi nanti telepon Pak Rahmat, 1 orang mewakili ketemu Pak Rahmat, minta sampai jam 12 malam. Boleh kan? Bikin kegiatan. Bagaimana?
Biasanya Pak yang di Kolabjar itu batasnya biasa jam 12 malam Pak. Yang di Oh iya, 12 malam. Kalau saya lihat jadwal Walaupun juga asinkronus, lewat tapi bisa diupload Pak. iya, boleh. Tapi diberitahu kepada petugasnya para Ahmad, supaya dia buka di Kolabjar itu. Jadi bikin tahapan, bikin kegiatan, lahirkan tahapan, masukkan nilai dasar. Saya kira itu saja pertemuan kita hari ini. Kalau tidak ada halangan, kita ketemu kembali hari Sabtu. Hari Sabtu baru kita dalami masing-masing isunya masing-masing orang. Coba kita dalami, kemudian karena kita akan menambah 3 nilai lagi, yaitu etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Oke? Bertanya Pak. Ya boleh. Yang ini Pak, yang tugasnya Pak, yang hari ini kan saya lihat Pak yang di Kolabjar tugasnya tentang etika publik, komitmen apalagi anti korupsi sama Komitmen mutu. komitmen mutu Pak. Yang tugas hari ini Pak, untuk hari ini. Oh, hari ini 2 saja, akuntabilitas dengan nasionalisme. Jadi Pak yang di Kolabjarnya Pak bagaimana itu Pak, yang karena keterangan di Kolabjar yang Oh, itu nanti tugas kedua itu. Ada tugas pertama asinkronus yang pertama ini saja. oh, iya, Pak. Yang di Kolabjar itu nanti tugas kedua, pertemuan kedua, setelah kita tambah 3 nilai di pertemuan hari Sabtu, baru kita beri tugas lagi itu. Oh, jadi diubah nanti Pak, di situ keterangannya di Kolabjar Pak. Boleh dirubah. Kemarin saya sudah klarifikasi juga. Yang pasti begitu dia. Bukan yang tiga nilai itu, belum yang 3 nilai. Yang 2 nilai ini dulu. Akuntabilitas dan nasionalisme. Ya, nanti ke nomornya siapa ada dengan saya. Nanti saya kirimkan ini. Nomornya siapa ada dengan saya ini? Nomornya Bapak saja kita minta Pak. Kan kebetulan Bapak juga coachnya kita Pak. Oh, kalau coach begini bikin grup saja. Oh iya Pak, boleh. Lebih efektif. Bikin grup saja. Bikin grup, Ya, Bapak. diundang saja kita. Supaya lebih efektif. Iya Pak. Untuk sementara, nomornya siapa ada dengan saya ini? Yang selalu hubungi saya siapa ini? Bukan di sini, Pak. Oh, berarti angkatan 71 belum ada yang saya tahu nomornya nih. Ya, Pak. Nomornya Bapak Pak. saja yang bagi ke Pertama Pak. 0811 811 45 45 18 18 16. 16. Ibu host, boleh stop screen. Ya. Kita tinggal menunggu untuk kembali ke studio pusat. Kalau Pak mau tanya, ya, boleh. Pak, di sini di Kolabjar kan juga ada tugas kelompok, Pak. Nah, nanti tugas yang tiga nilai dasar tambah tugas kelompok itu nanti di pertemuan hari Sabtu depan. Oh iya. Jadi yang untuk hari ini dikosongkan saja, Pak. Hari ini yang 2 nilai dasar itu. Yang nasionalisme dengan akuntabilitas. Iya, siap Pak. Siap Pak, mengerti. Dan saya kirim ini. Ada kemarin juga begitu di angkatan yang lain begitu juga. Oh iya. Ya, Pak. Saya kirim yang Pak. Masih ada yang lain? Sebelum kita diusir. Bagaimana Pak Abdal? Apa lagi? Ya Pak. Apa lagi mau ditanya? Pak mau bertanya lagi. Iya, silakan. Jadi besok belajar mandiri, Pak. Besok hari Jumat kan?
Iya Pak, hari Jumat tanggal 23. Oh, iya belajar mandiri. Selesaikan itu kalau tidak ada pertemuan, karena saya besok di angkatan kembali ke 68. 68 dengan, oh iya, besok angkatan Besok 70. itu ada 3 tugas kayak. Nah, termasuk dengan tugas ini ya. Kalau tidak. Jadi Bapak dan Ibu sudah rancang-rancang memang itu pekerjaan tahapan. Karena intinya nanti rancangan itu di tahapan pekerjaan itu intinya. Itu intinya. Di kegiatan dan tahapan. Tetapi nanti di pertemuan terakhir sudah lengkap dengan output, waktu, dan seterusnya. Sudah salah jam kita ini, memang sampai 1:30 deh. 11:30 Pak. Sampai 11:30. Wah, 11:30. iya, sampai 11:30, ya 11:30. Jangan ketiduran hostnya. Di sini masih 30 detik lagi. Oh, itu jam saya yang cepat ya. Masih ada pertanyaan, silakan. Saya kira sudah cukup jelas. Dibuat saja dulu kegiatannya, rumuskan tahapannya, baru analisis nilai-nilainya, mana yang cocok dibawa ke tahapan-tahapan yang sudah dibuat. Cocok-cocokan. Ya. Oke. Oke. Terima kasih Pak. Oh, Terima kasih, terima Pak. kasih, Pak. Oh, Terima kasih nanti banyak, ketemu Pak. lagi ya. Terima kasih, Pak. Iya, nggak ada peringatan. Iya. Nggak ada peringatan langsung bet gitu. Iya, harusnya kan kode-kode dulu. Bapak juga. Korek-korek dulu lah. Bapak Alamat juga. inilah. Tapi yang jelas bikinlah yang ada di LMS. Apa yang saya perintahkan bikin saja. Apa itu? Kode donat atau? Saya seneng cabut paksa tadi, seneng soalnya saya lagi ditanya agak sulit juga oleh peserta ini. Kacau. Ada Hampir melarikan diri saya. Untung diputus. Morten. Ibu Agus Menghadap gimana? sama saya saja Morten itu. Di kantor gimana? Mohon maaf, Oke, saya lebih banyak mohon maaf di kelompok ini karena materinya senior-senior semua ini, Pak. Aduh, Kasih, coba. Pak. Ya, takut saja di senior saya. Oke, sudah selesai, Pak. Oke, makasih banyak semuanya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teman-teman sekalian. Waalaikumsalam. Kita telah mengakhiri agenda pembelajaran penguatan dan pendalaman agenda 2. Menyenangkan kan? Ketemu Pak Bambang, Pak Muhtar, Pak Bahrun, dan Bu Agustina. Iya, Pak? Pak Bambang katanya membingungkan. Iya, membingungkan. Membingungkan karena sebentar lagi pos THR akan masuk juga. I love you, Pak Bambang. Jadi semakin membingungkan ini. Maksudnya membingungkan siapa yang mana duluan dibelanja begitu? Nah, itu dia. Mama itu jago kalau bagian belanja. Sudah ada itu, Pak. Bagi siapa seorang istri yang ikhlas memberikan buka, dan siapa kemarin yang sharing itu, Pak? Akan dibukakan pintu-pintu mall. Iya, akan dibuka pintu-pintu mall seluas-luasnya. Dan dia bebas masuk dari pintu Pak mana Rahmat saja. sudah diganti, bukan lagi istri yang memasak, istri yang singgah belikan bahan itu yang dibukakan pintu mall, bukan lagi yang memasak. Ada lagi waktu memasak. Terima kasih banyak. Luar biasa. Kita berikan aplaus kepada 4 materi kita. Terima kasih banyak. Pak Bahrun, Pak Bambang, Pak Muhtar, dan Ibu Agustina. Kita akan ketemu lagi besok. Lusa. Lusa, mohon maaf terlalu banyak jadwal yang saya pegang. Tolong saya diingatkan. Mas Bambi di rumah. Mas Bambi di rumah. Duluan Pak Rahmat. Iya, ya. Siap, Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ada orang mau ke rumahnya Mas Bambi. Oh, gitu. Ambil bambu. Saya juga mau, Bu. Saya cuma dengar-dengar dari Pak Yamin. 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 Iya, nanti saya bawa karung Pak De.
rumahnya Pak. Maafkan. Maafkan. Maafkan anak manisnya Pak Bambang, Pak Yamin. Korban Oh, di selanjutnya. belakangnya Afgan ada patung. Korban Belakangnya Pak selanjutnya. Afgan ada patung. Pak Aldi. Pak Aldi, Pak. Oke, live dulu deh. Ya, terima kasih. Thank Bapak, you Ibu. semuanya. Terima kasih. Dadah. Sukses Poral. Ya. Oke.